Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauleratu Sukamtonur dari kelas 11 Akuntansi C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam menerapkan Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang digunakan sebagai pedoman hidup berbangsa. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tantangan dalam penerapkan Pancasila itu yang pertama, adanya arus globalisasi. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif masuk ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Yang kedua, adanya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Di era digitalisasi dimungkinkan melakukan proses restrukturisasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi di balik itu, kondisi tersebut memiliki dampak lain, yaitu munculnya fenomena lunturnya nilai dan norma tentang masa lalu. Salah satu yang paling berbahaya adalah lunturnya nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam penggunaan teknologi. Jadi di sini tuh orang tua harus berperan aktif dalam upaya melindungi sang anak. Yang keempat itu banyaknya kabar tidak benar atau hoax maupun ujaran kebencian. Hoax biasanya merupakan campuran dari informasi asli dan palsu, sehingga bagi masyarakat yang awam, informasi yang ada pada berita hoax tersebut dianggap sebagai informasi yang asli, apalagi jika masyarakat tersebut memiliki pandangan maupun berada pada situasi yang sama dengan si hoax tersebut. Yang kelima, kurang mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. 5 sila yang ada dalam Pancasila hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pelajar. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan strategi, yaitu tindakan efektif dan efisien untuk mengatasinya, agar tidak menjadi kendala dalam membangun profil pelajar Pancasila. Poin kedua itu adanya strategi membangun profil pelajar Pancasila di era digitalisasi. Jadi yang pertama itu ada arus globalisasi. Strateginya itu yang pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Yang kedua itu membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Yang ketiga itu membangun profil Pancasila, haruslah memahami presentasi sosial tentang Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi toleransi, ideologi pluralisme, dan ideologi multikulturalisme yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan semua kegiatan di sekolah. Yang kedua, adanya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Lunturnya nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa dapat mengakibatkan kekosongan ideologi bangsa yang Indonesia menjadi rentan terhadap serangan ideologi asing. Jadi, strateginya itu kita harus menguatkan kembali pemahaman dalam pengamalan nilai Pancasila pada masyarakat dan khususnya pelajar melalui pendidikan baik di keluarga, pendidikan di sekolah maupun pendidikan di masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam penggunaan teknologi. Beberapa strategi itu yang pertama adalah mendampingi anak saat mereka menggunakan Android. Yang kedua, membatasi waktunya dengan memberikan waktu yang tepat kapan boleh bermain dan kapan harus berhenti bermain gadget. Yang ketiga, kontrol dengan berusaha membatasi akses sang anak untuk menggunakan gadget tersebut. Yang keempat, banyaknya kabar tidak benar atau hoax maupun ujaran kebencian. Strateginya itu 1. Mewaspadai bila menemukan judul yang provokatif. 2. Lebih cermat dan mengecek alamat situs. Yang ketiga, memeriksa fakta. Yang keempat, mengecek keaslian foto. Yang kelima, dapat mengikut serta grup diskusi anti hoax. Penggunaan media sosial Indonesia didominasi anak muda sebanyak 60%. Yang kelima, kurang mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila. Strategi mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila
agar lebih menarik bagi generasi muda dengan memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan metode efektif. Nah, yang poin ketiga itu adalah cara menerapkan Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Sekian penjelasan tantangan dalam menerapkan Pancasila dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.